السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. Pengalaman ketenangan itu, semoga nanti Bapak Ibu memburunya, mencarinya sendiri, ya, cari gurunya, cari ahlinya. Kita masuk saja ke kitab Al-Babul Awwal, bab pertama. Bab pertamanya dimulai dari taubat. Apa arti taubat? Sering dengar kata taubat nggak? Kita biasanya sering bilang, kalau teman kita jarang ke masjid, itu main lu taubat, kan gitu. Ya, itu bukan taubat, Pak. Bukan itu yang taubat. At-taubah itu kalau bahasa Arab ar-ruju', kembali, berbalik dari dosa, berpaling dari dosa. Ar-ruju' 'anidz dzamb. Dosa itu dibagi tiga: dosa fisik, dosa batin yang namanya nafsiyah, jiwa, qalbu, ada dosa rohani. Jadi tiga pangkat dosa. Dosa fisik ya mata yang nakal, telinga yang mendengarkan yang nggak benar. Nah ini orang awam semua udah beres. Bahkan orang-orang yang menganggap tasawuf ini ajaran sesat, mereka jarang punya dosa yang ini. Tapi ada dosa qalbu, dosa nafsiyah, merasa lebih pintar, itu sombong namanya, merasa lebih benar, merasa imamnya ahli bid'ah, dia ahli sunnah. Kan ada tuh jamaah yang begitu, ya. Hati-hati antum kalau begitu, kena tuh sudah, ya. Merasa kita yang sholat ini lebih benar daripada orang nggak sholat, gitu. Merasa kita yang menikah ini lebih benar daripada orang-orang yang nakal di luar. Belum tentu. Masih ingat PSK di zaman Bani Israel? Allah ampuni semua dosanya cuma karena dia menyayangi seekor anjing. Kita yang sholat setiap hari ini, jangankan anjing, manusia aja kita nggak sayang. Mau jadi wali Allah dari mana? Ya. Jadi kadang-kadang Allah angkat seseorang jadi wali, kekasihnya, bukan dengan sholat, Pak. Sholat ini kewajiban badan sudah. Haknya badan kita emang sholat. Tapi Allah lihat kalbunya. Ketika si perempuan yang sangat banyak dosa ini, sangat hina lah kalau bagi orang awam, mungkin kalau orang agamawan menganggapnya najis nih perempuan. Tapi kalbunya tersimpan nur rahmah, nur cahaya kasih sayang Allah, inti dari Rahman dan Rahim, yang diulang-ulang di Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kan diulang berapa kali Pak Bismillahirrahmanirrahim di Quran? 114. Ditambah dengan surah An-Naml 114. Perintah sholat, aqimis sholat, ya, aqimis sholat. Sholat lebih kurang ya, kalau yang digabung dengan zakat 26-an, kalau yang sendiri sekitar 50-an. Lebih banyak Rahman dan Rahim. Maka jika kita sholat tidak menumbuhkan Rahman dan Rahim, sholatnya gagal. Gitu. Sholat kan sujud nih. Jika sholatnya tidak membuat saya pribadi yang sujud, yang rendah hati, maka saya sholat pun, tapi yang sholat baru badan, nafsnya belum sujud, kolbunya belum sujud. Nah ini yang diistighfarkan kalau habis assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita minta ampun, Pak. Ampunkan aku ya Allah, kolbuku belum sujud, perasaanku belum sujud, egoku belum sujud, emosiku belum sujud. Sudah begitu belum istighfarnya? Nah coba mulai nanti Pak ya. Nanti sholat, habis sholat istighfar. Kalau gitu kira-kira istighfarnya cukup nggak 3 kali? Nggak cukup. Nggak cukup Pak. Barulah nyambung kita. Kenapa Nabi istighfarnya 70 kali? Dihitung-hitung segitu Pak jadinya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah apa kata beliau? Di dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 3, ya, Allah menyebut dirinya Ghafir dzanbi wa qabilit taubi. Allah lah yang mengampuni zan, dosa, wa qabilit taub, dan menerima taubat. Jadi taubat ini bukan masalah bagus bacaannya, ya. Dan di Al-Quran kita sering mendapatkan tawabin, ya. Misalnya ada ayat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang tawabin. Apa arti tawabin? Kalau harfiah di terjemahan orang yang bertobat, tapi makna aslinya itu lebih dari itu Pak, karena sudah ada tasdidnya, mubalaghah. Tawabin artinya orang yang doyan tobat, orang yang doyan
tobat. Dan itu ada di pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, udah candu tobat belum, Pak? Pribadi tobat itu ciri-cirinya tidak merasa suci. Nah, sudah sampai level itu belum kita? Ini ceknya sederhana aja nih. Ketemu orang supaya tidak terjebak dengan apa yang dia lakukan. Dia belum tentu lebih hina daripadaku. Nah, ini pribadi tobat namanya. Tapi kalau kita jalan keluar, ibu-ibu yang berjilbab ini ngelihat orang nggak berjilbab, terus mengatakan, itu laknat, perempuan neraka gitu. Udah keluar bahasa-bahasa begitu. Ini sama dengan kasus seorang ahli fikih yang didatangi Al-Gojo pembayaran. Jadi Al-Gojo bayaran ini. Jadi dia disuruh bunuh orang. Udah berapa yang dibunuh sama dia? 99. Ya. Kata Al-Gojo, kata si ahli fikih ini, ente udah bunuh 99 orang, nggak ada tobat bagimu. Dibunuhlah orang itu. Aneh, apa bedanya kita sama dia? Riwayat itu sindiran buat kita. Kalau ada orang pemaksiat, walaupun bunuh 100 orang, nggak boleh kita anggap dia hina. Siapa tahu hatinya sedang mencari kebenaran. Allah kan yang dipandang kalbu orang. Allah nggak pandang fisik kita, Pak. Sama sekali. Saya pakai begini nih Allah nggak pandang. Pakai kopiah Allah nggak pandang. Jenggot saya panjang Allah nggak pandang. Yang dipandang kalbu saya lagi ngapain nih? Ya, kalbunya merasa bergantung kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, atau merasa lebih mulia daripada makhluk. Itu yang Allah pandang tuh. Nah, kita yang mana, Pak? Innallaha yanzuru ila qulubikum. Yang Allah pandang itu kalbumu, bukan serbanmu, bukan kopiahmu, bukan pakaianmu. Nah, makanya saya mengimbau kalau ngisi kajian trading untuk para dai, kita ngajak, wahai tuan-tuan dai, para ustadz, para syekh, para kiai, tolong jangan sibuk di performan pakaian, sorban kayak gamis, enggak. Ente sibuk ngurusin kalbu. Gimana caranya? Sebelum jamaah kita bangun duluan. Ngapain? Istighfar, Pak, kerjaannya. Ini yang disebut dalam surat Zariyat, ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri penghuni surga itu ketika orang tidur, dia bangun, ngapain? Yastaghfirun. Mereka merasa berdosa, mereka minta ampun kepada Allah. Nah, ini Bapak Ibu saudara makan Allah, walaupun Bapak sebagian bukan dai, bukan ustaz, bukan guru, coba amalkan itu. Itu dijamin masuk surga udah. Ya, ayatnya jelas ya. Bahwasannya penduduk ahli surga itu amalannya yastaghfirun. Mereka minta ampun di saat orang sedang tidur. Artinya dia nggak bisa tidur karena kepikiran dosa. Kenapa kita bisa tidur, Pak? Karena kita lupa sama dosa kita, benar nggak? Nah, inilah nikmat dari Allah, namanya lupa. Jadi lupa itu untuk manusia kesempurnaan. Bagi Allah itu kemustahilan. Nggak mungkin Allah bersifat lupa. Tapi bagi kita itu sebuah kesempurnaan. Coba kalau kita ingat semua orang yang nyakitin hati kita, Pak, bisa tidur nggak? Nggak bisa. Kita ingat semua orang yang pernah berkata kasar, kita nggak bisa tidur. Apalagi ibu-ibu nih yang hatinya lebih lembut dari bapak-bapak yang pernah dulu sakit hati, putus cinta atau bercerai. Kalau Allah nggak kasih lupa, itu nggak bakal bisa tidur. Maka lupa itu kesempurnaan bagi kita. Nah, saat kita lupa itu, Nabi beristighfar dari kelupaan itu. Ya Allah, aku minta ampun karena aku lupa kalau aku berdosa. Nah, itu istighfar juga tuh. Nah, orang kalau sudah tahu nih celah-celah istighfar, ternyata banyak yang perlu kita istighfarkan, baru dia disebut tawwabin. Ya. Maka orang begini karakter keduanya tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Ini disebut dengan tawwabin. Mau segunung, setinggi langit dosanya, dia masih ada harapan. Allah pasti bisa mengampuniku. Ya. Bukan berarti dia kemudian enak-enakan maksiat, enggak. Dia setiap kali salah dia punya harapan husnuzan kepada Allah SWT. Lalu beliau mengatakan di sini, ya, apa hukum taubat? Selama ini istighfar hukumnya apa? Yang kita tahu, sunat ya? Enggak, Pak. Dalilnya apa? Dalam surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang beriman. Ini perintah bukan? Berarti wajib. Maka beristighfar, bertaubat itu wajib hukumnya. Nah. Lalu dikatakan oleh beliau, at-taubah itu
Ada tingkatan-tingkatannya ya, ada model-modelnya. Ada orang yang ciri-ciri diterima tobatnya, dia bisa melupakan dosanya. Ada yang kedua, ciri-ciri orang yang diterima tobatnya, dia tidak bisa lupa dosanya. Ternyata ini perbedaan antara dua guru dan murid. Jadi suatu kali Imam Sari Sakti, gurunya Imam Junaid, itu ditanya, apakah tobat yang diterima itu wahai Tuan Guru? Apa jawaban beliau? Antansa dzanbak. Kamu bisa move on, melupakan dosamu, lalu kamu bisa membuat lembaran baru. Ini menurut Imam Sari Sakti. Kalau Imam Junaid, muridnya apa? Muridnya lanjutan dari yang tadi. Ketika ditanya, gurunya sudah meninggal. Menurut gurunya begitu. Tapi ketika beliau menjelaskan kepada murid-muridnya, taubat itu ketika engkau selalu ingat bahwa engkau berdosa. Nah, beda kan terjemahnya? Engkau mengingat dirimu bahwa dirimu adalah pendosa, sehingga merasa hina terus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika nyuruh kita baca Quran, perintahnya apa? Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kenapa? Karena banyak orang baca Quran ada riya dalam dirinya. Banyak orang baca Quran, dia merasa lebih benar dari orang lain. Mau imam, mau jamaah sama. Semoga kita nggak masuk ke bagian yang itu, ya. Lalu dikatakan dalam kitab ini bahwa tobat itu ada tobat orang awam, ada tobat orang khawas. Nah, tadi yang saya jelasin itu. Tobat orang awam itu dari dosa-dosa fisik. Nah, rata-rata orang-orang yang ekstrim itu mereka jarang punya dosa ini. Disebutkan oleh Imam Syahrastani, kelompok-kelompok ekstrim, pemberontak atas nama agama dari dulu, itu mereka terjaga dari dosa-dosa fisik. Tapi hati mereka belum tentu terjaga dari dosa batin. Ya, maka disebutkan di sini tobatnya para khawas. Nah, ini udah tobatnya para wali, Pak. Kalaupun kita belum kekasih Allah, wali Allah, minimal kita berguru atau mendapatkan ilmu kewalian. Apa salah satu ilmunya? At-taubah minal ghaflah. Tobat dari kelalaian. Ini yang saya jelaskan di awal tadi. Nah, coba nih dirasa-rasa. Nanti kalau tobatnya dari kelalaian dalam sholat atau masih dari maksiat biasa? Kalau masih dari maksiat biasa, berarti tobat kita masih tobatul awam. Mau kalau udah naik, setelah tobat dari dosa-dosa fisik, dosa biasa, kita minta ampun kepada Allah dari dosa merasa lalai itu. Ya, dosa merasa tersinggungan, nih hati-hati nih ya, pengurus masjid, hati-hati Pak pengurus. Ustadz juga gitu Pak. Ustadz itu lebih makan hati daripada pengurus masjid kadang. Ya, saya nggak usah cerita deh, banyaklah nastapa jadi dai, jadi guru itu. Ya. Harus betul-betul kuat mentalnya. Kalau enggak, rusak, ikhlasnya rusak. Nah, itu istighfarnya berat lagi tuh. Ya. Makanya dai-dai itu kadang futur. Dia kemudian down. Bukan masalah honornya dia, tapi kadang-kadang masalah muamalah muridnya. Jadi guru itu diuji sama muridnya. Ya, sebagaimana orang tua diuji sama anaknya. Ya. Jadi guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai diuji sama jamaahnya. Ada yang jadi jamaah ini kan terbagi dua, murid yang sungguh-sungguh sama murid yang shadiq, murid yang kazib. Ya. Murid yang shadiq, murid yang mengikuti gurunya karena dia melihat ada kebenaran dalam diri gurunya, bukan karena gurunya sempurna. Ingat itu. Kalau murid yang kazib, ini murid karena dia melihat ada kesamaan yang dia cari dari gurunya. Jadi hasrat dia terpenuhi oleh si guru itu, maka dia kemudian senang sama guru itu. Suatu saat jika keluar dari kalam gurunya sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia, ditinggalkan gurunya. Ini yang disebut dengan murid yang kazib, jamaah palsu. Ya, jamaah palsu itu Pak. Nah, semoga Bapak Ibu ketika berguru kepada siapapun guru di sini yang duduk di kursi yang mulia ini, semoga bergurunya sungguh-sungguh karena melihat ada cahaya ilmu pada guru tersebut, bukan karena dia sempurna. Ya, nah jangan sampai kita mengikuti guru karena sesuai dengan hasrat kita. Ini banyak. Saya dulu berguru begitu Pak. Ketika ekspektasi saya nggak ada, saya tinggalkan. Bahkan saya kata-katain itu gurunya. Nauzubillah min dzalik.
السلام عليك يا سيدي يا رسول الله